I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Baik, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Ada anak sekolah minggu tanya saya bilang begini, pendeta, kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk, kalau bukan surga berarti, tapi kalau ayam mati masuk di mana Pak Pendeta? Saya juga bingung itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di tapi kalau dia mati di hutan tetap masuk di wajan juga. Apapun jawaban kita, saudara, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Dalam kisah penciptaan, kita menemukan ketika Tuhan ingin menciptakan ayam, dia cukup berfirman langsung jadi ayam. Waktu cipta sapi cukup berfirman jadi. Waktu cipta babi cukup berfirman. Waktu cipta seluruh ciptaan dia cukup berfirman dan jadi. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan, seolah-olah ada pertimbangan. Kenapa? Karena kepada manusia akan diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan, maka dia tidak boleh sama dengan ayam, tidak boleh. Setelah timbang-timbang terus Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan. Maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Satu. Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Apa itu? Satu, manusia diberi tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. Itu hari, waktu itu berat badan kita hanya 37. Sekarang sudah 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 kan tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut sepertinya ada 3. Satu di sini, satu lagi, satu lagi. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Saya baru cukur kumis 2 hari lalu. Sekarang dia tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Yang ibu-ibu, yang nona-nona baru cabut alis mata, diukir dengan rapi sekali. Harapannya dia tidak tumbuh. Tapi ternyata dia tumbuh ke tidak? Kenapa dia tumbuh? Karena tubuh kita hidup. Tapi kalau baru begitu, kita belum beda dengan ayam. Karena ayam juga bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Jiwa itu apa? Manusia diberi akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan itu membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Yang ada hanya sekolah untuk manusia. Atau di Kutai ada sekolah ayam? Tidak ada. Ayam itu ada hati kok tidak? Ada. Namanya hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Di sini ada yang biasa cemburu? Ya, karena dia bukan ayam, bukan ayam. Sudah 2. Yang ketiga, manusia diberi roh yang hidup. Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia mencari Tuhan. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Berhenti di situ? Tidak, tambah lagi. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar dan rupa artinya apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus diberikan kepada manusia. Kekal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sempurna sekali, kudus sekali. Dalam ciptaan yang bagus ini baru Tuhan bilang begini, manusia, dunia dan segala isinya kuberikan kepadamu, engkau atur. Dunia mau baik tergantung manusia, dunia mau rusak pun tergantung manusia. Tambah 1 kalimat, tolong hafal. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan setan-setan pun harus tunduk. Sekarang pertanyaannya jadi gampang, tolong jawab kuat dengan penuh iman. Saya mau tanya, kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab dulu. Kita takut setan atau setan takut kita? Saya lihat saudara ragu-ragu ini. Kita ulang, kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dengan setan bakas takut? Kadang-kadang setan kasih takut kita, kadang-kadang kita kasih takut setan. Yang benar mana? Setan yang takut kita atau kita takut setan?
Kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada kerusakan otoritas dalam hidup kita. Supaya Natal kemudian kita melihat sebagai hal yang sangat penting dalam pemulihan otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara, biasanya orang kalau ketakutan itu membuat langkah sembarang. Orang kalau ketakutan itu sembarang. Karena dia sudah takut setan itu, saudara. Kalau kita belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dia bilang begini. Doa orang percaya itu seperti panah api yang tembak panah itu roh-roh jahat di udara. Wih, itu iblis ketakutan itu. Tapi saudara tahu, saya tidak tahu di Kalimantan. Kami di NTT. Banyak ibu-ibu hamil keluar malam mereka tidak berdoa. Ambil paku 10 cm, tusuk di sini. Di Kalimantan ada begitu? Di Sangatta ada? Itu ibu-ibu ada di sini? Kadang-kadang saya heran saudara, masa setan takut paku? Kalau setan takut paku, semua gaji beli paku saja. Kadang-kadang saya heran karena kepala itu sudah ditaruh gunting lagi, paku lagi, sisir besi lagi, korek api. Sebenarnya itu kepala ke toko bangunan itu. Ada yang salah dalam kita perjalanan ini. Amin kah? Saya mau tanya, kita tolong jawab. Kalau tangan kanan gatal artinya? Tangan kanan gatal artinya? Mau dapat uang. Lalu saudara kerja di Polri untuk apa? Saudara-saudara, kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab bilang kepada kita, satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja. Kerja bukan bagatal, kerja. Jemaat, saya bawa materi di banyak tempat di kota-kota di Indonesia. Habis bawa materi biasa ada yang datang bilang begini, Pak Pendeta Yandi, yuk kita foto-foto dulu. Oh boleh. Pas kami mau foto ada yang datang bilang begini, jangan 3 orang. Saya mau tanya kita dulu, kalau foto 3 orang nanti kenapa? Kalau foto 3 orang nanti kenapa? Yang tengah mati. Wah, kalau begitu bunuh orang ya gampang-gampang saja. Tinggal saudara bayangkan orang ketakutan selalu mengambil langkah yang bodoh, tidak beriman, dan sangat bermasalah. Satu saat minggu kedua bulan Desember di NTT itu intensitas hujannya sangat kecil. Bulan Desember minggu kedua hujan belum turun. Bersama beberapa orang di gereja terus saya bilang begini, hujan belum turun ya. Dorang bilang begini, proyek Pak, proyek. Jadi saya heran apa urusan proyek dengan hujan. Dorang bilang begini, akhir tahun begini Pak, proyek pemerintah banyak. Jadi orang tutup hujan. Saya bilang, oh hujan bisa ditutup? Bisa. Bagaimana cara tutup? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan awan hitam yang sudah berkumpul itu tembak pakai sinar laser kah? Atau pakai efek kaca pantul cahaya. Saya bayangkan kira-kira begitulah. Ternyata bukan itu yang mereka maksud. Mereka bilang begini, permisi Bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Saya bilang, itu celana dalam merek apa itu? Yang kalau buang hujan tidak turun memang terlalu itu. Kalau hujan bisa ditutup, kota Jakarta itu tidak akan pernah mengalami banjir, tidak akan. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Lalu gubernur hitung 1. Aduh, aneh sekali kita. Orang ketika ketakutan selalu mengambil langkah bermasalah. Nanti sebentar kita lihat. Nah, Pak Pendeta, itu hal terjadi karena apa? Kenapa kemudian manusia yang ketakutan dan mengambil langkah keliru? Jawabannya karena dosa. Dibaca? Dosa yang membuat manusia kehilangan kemuliaan itu. Pengertian dosa di Taman Eden itu ringan.
Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Melangkah melewati batas. Namanya dosa. Adam, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, yang itu jangan. Waktu dia melangkah melewati batas itu, namanya apa? Dosa. Saudara dengar, ada 1-2 orang yang di NTT nama minuman ini Sopi, minuman keras. Di NTT Sopi, di Manado cap tikus. Di sini apa? Di sini apa? Ya kira-kira begitulah. 1-2 orang yang biasa minum Sopi, mereka tanya saya, pendeta, boleh minum Sopi kok tidak? Saya tidak tahu. Pendeta, apa kita tanya bukan jawab, tapi bilang tidak tahu. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak perlu tahu, tidak apa-apa, tapi pesan-pesan moralnya mau kita pakai. Legenda itu begini, pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Waktu baterai itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun, langsung tanam anggur. Boleh hafal? Hari pertama Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Terus orang tanya, itu maksudnya apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seluki, tadi pakai darah apa? Domba. Engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki, tadi pakai darah apa? Singa. Maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir kebun. Orang tua dulu itu kalau mau masuk kebun itu 2 seloki dulu. Keluar 2 seloki, mau tidur 2 seloki terus. Kalau berapa seloki? 2. Kalau engkau minum 3 seloki, tadi pakai darah apa? Monyet. Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak goyang-goyang itu. Angin berhembus kencang itu. Itu belum minum miskin. Kalau 3 seloki itu tiba-tiba dia kaya, ambil tambah. Di 3 seloki itu ceritanya tinggi, suara tinggi, isinya juga tinggi. Dan saudara tahu, ada banyak istri kena pukul di 3 seloki itu. Ada banyak. Saya mau tanya, di sini ada suami-suami yang biasa pukul istri? Saya balik saja pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul kembali lagi kita. Saya tidak tanggung jawab di situ. Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Babi. Permisi minta maaf, lihat babi itu makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, buang air besar di situ, semua jadi satu di situ. Dorang tanya, jadi bapak kita berapa seloki? Lu pilih sendiri saja berapa di situ. Boleh jawab, minum air susu itu baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas. Tapi coba minum air susu 1 ember, bisa gila itu. Kalau susu yang bermanfaat saja melewati batas bisa masalah, apalagi Sopi. Pak Pendeta, kami di sini 1 seloki saja Bapak, tapi ulang-ulang. Ya, kira-kira gitu. I believe in God.